Baiklah, selamat siang semua, selamat pagi semuanya. Ya, saya David Darmawan, saya berasal dari kelompok 7 Pelagis 3. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Monera, Protista, dan fungi. Baiklah, saya akan mulai dari Monera. Monera terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1, yaitu bakteri saprobic. Ada bakteri aerobik dan harus misalnya Pseudomonas mampu mengikat nitrogen. Yang kedua, bakteri anaerobik dan heterotroph mampu berfermentasi menghasilkan gas metan dan asam laknat. Kelompok yang kedua yaitu bakteri autotroph. Jenis-jenisnya adalah cyanobacteria dan bakteri hijau, ungu sulfur, dan bakteri chemotroph. Kelompok ketiga yaitu bakteri patogenik. Beberapa bakteri asosiatif dan oportunistik dari kelompok gram dan Gramineae. Yang kelompok selanjutnya adalah Protista. Selanjutnya yaitu Pyrophyta atau Dinoflagellata. Yang kedua, Saurophyta atau Scocolipore, Sclerogenes dan Diatomea. Yang ketiga, Scardonina atau Radiolaria foraminifera. Yang keempat, Psiloopora atau Tintanidae. Yang kelima, Psilophyta atau alga hijau. Yang keenam, Phainophyta atau alga coklat, Kedodomita dan atau alga merah. Fungi, Ascomyceta atau ragi dan kapang. Yang kedua, Basidiomyceta, cendawan dan jamur. Dan yang ketiga yang terakhir, Deutomycota. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang plankton. Saya akan masuk ke plankton. Plankton itu sekilas tentang plankton, fitoplankton dan fitoplankton utama. Saya akan menjelaskan distribusi fitoplankton, dan aliran energi di lautan. Definisi plankton. Istilah plankton berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengembara atau hanyut. Studi tentang plankton disebut planktonologi. Setiap individu plankton disebut planktons. Pengelompokan plankton berdasarkan siklus hidupnya. Holoplankton, ukurannya megaplankton 20-200 cm. Meroplankton, ukurannya meroplankton itu 2-20 cm. Selanjutnya mesoplankton ukurannya 0,2 mm sampai 2 cm. Mikroplankton ukurannya 20-200 mm. Nanoplankton ukurannya 2-20 mm. Phytoplankton ukurannya 0,2-2 mm. Fitoplankton ukurannya di bawah 0-2 mm. Fungsi rantai makan itu fitoplankton, zooplankton, dan bakterioplankton. Ini adalah kelompok utama fitoplankton. Fitoplankton terdiri dari 4 kelompok, yaitu diatom, cyanobacteria, dinoflagellata, dan Scocolipore. Diatom. Ciri diatom adalah alga eukariotik, umumnya berbentuk uniselular, memiliki dinding silikat yang terdiri dari 2 katup terpisah, perkembangan dengan membelah diri. Skala. Contoh generalnya adalah skala Meta, Rhizolina, Gyrosamila, Bilupia, Bacterium, Coccinelle, dan lain-lain. Contoh spesiesnya adalah Bidulgia sp, Ciatoria sp, Gizella frignila. Karakteristik diatom itu pigmennya adalah kloro A, C, klorofilnya A, C, B, karoten, fluoxanthin, indocyantin, dination. Kloroplast diselimuti oleh sampul kloroplast bermembran ganda di ribosom berlapis komplain dengan manset tilatikoid. Reproduksinya adalah aseksual dengan pembelahan sel. Cyanobacteria. Ciri-ciri cyanobacteria umumnya berbentuk uniselular, berkoloni, dan berbentuk filamen, memiliki dinding sel tebal, dan berbentuk gel.
dikenal sebagai alga hijau biru atau blue green algae, memiliki kemampuan fotosintesis meskipun tidak memiliki kloroplast. Selanjutnya adalah Dinoflagellata. Ciri Dinoflagellata adalah kelompok alga eukariotik terbesar setelah diatom. Uniselular Dinoflagellata berkembang biak dengan membelah diri. Contoh generalnya adalah Gonialus, Ceratum, Noelacum, Dinopsis, Peridinium, Prosentum, dan Gymnonium. Contoh spesiesnya adalah Gonialus sp, Metulicum sp, dan Ceratum sp. Selanjutnya adalah Cocolipore. Gambaran umumnya adalah diperkirakan organisme ini tersebut membuang 1,5 juta ton per tahun atau 1,5 kilo per tahun zat kapur, menjadikan Cocolipore sebagai produsen kalsium terbesar di samudra. Habitatnya di beberapa daerah terjadi blooming Cocolipore secara berkala, seperti di perairan utara Australia dan perairan sekitaran di Islandia. Untuk jangka pendek, peran lingkungannya adalah untuk jangka pendek masih terdapat pro dan kontra apakah keberadaan Cocolipore menekan pemanasan bumi melalui efek rumah kaca atau sebaliknya malah mampu meredam pemanasan bumi. Baiklah, cukup sekian yang saya bisa jelaskan. Sekian, terima kasih. Saya David Merawan, izin.